BKMT Pusat menyelenggarakan forum silaturahmi ilmiah nasional yang diperuntukkan untuk seluruh anggota BKMT di seluruh Indonesia. Dan pada kesempatan kali ini pula tentunya kita berharap dengan keadaan yang masih terus berlangsung di negara kita, terutama di seluruh Indonesia. Tentunya kewaspadaan masih terus kita jaga, dan juga dengan segala keterbatasan kewaspadaan, alhamdulillah Allah memberikan kita nikmat sehat walafiat, kita dapat bertemu, dapat berkumpul, meskipun melalui via Zoom, namun hal seperti ini insya Allah tentunya akan makin mengikatkan silaturahim kita. Walaupun BKMT ada di seluruh penjuru Indonesia, namun silaturahim dan komunikasi pun insya Allah masih terus dapat terjaga dan dapat memberikan banyak manfaat dan kontribusi besar untuk diri kita, lingkungan kita, masyarakat, anggota BKMT semua, dan terutama untuk bangsa dan negara. Bapak Ibu sekalian, tak lupa juga kita bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, dan juga tentunya kita pada saat ini berada di daerah rumah kita masing-masing, tentunya kita berharap agar apakah ada kerabat, saudara, teman, keluarga kita yang mungkin sedang tertimpa musibah atau terkena penyakit akibat dari pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan, Allah berikan kepulihan, dan juga dimudahkan segala aktivitas ataupun kegiatannya yang sehari-hari dilakukan agar dapat bisa kembali bersama kita lagi, kembali untuk melaksanakan ataupun mengerjakan berbagai aktivitas kegiatan secara sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian, tema pada pagi hari ini FSI Nasional Badan Kontak Majelis Taklim adalah tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi. Insya Allah kita akan mendengarkan materi yang akan diberikan oleh dua narasumber kita. Untuk sebelumnya juga nanti akan diberikan kata pengantar oleh Ketua BKMT DKI Jakarta. Bapak Ibu sekalian, memang pandemi yang terjadi di seluruh dunia ini tidak ada warning sebelumnya. Kita mungkin hanya tahu dari awal terjadi di Cina dan akhirnya terjadi di seluruh dunia, terjadi juga di seluruh Indonesia, dan semua saya rasa merasakan akibatnya, merasakan dampaknya. Terutama tentunya tidak hanya dalam kesehatan secara kita sebagai pribadi, namun juga ekonomi dari segi pribadi kita, dari segi lingkungan kita, hingga tentunya negara kita juga merasakan dampak dari pandemi COVID-19 ini. Banyak hal yang mungkin tentunya tidak kita siapkan apabila Bapak Ibu misalnya adalah seorang pengusaha, Bapak Ibu atau adalah seorang pekerja di kantor swasta dan lain sebagainya. Ini banyak kita merasakan bahwa impact ataupun dampak dari pandemi COVID-19 ini terhadap pekerjaan kita, terhadap urusan-urusan kita, bahkan hingga urusan rumah tangga sekalipun. Saya belum tahu berapa jumlah terakhir dari mereka yang mungkin di PHK karena akibat dari pandemi COVID-19 ini. Kehilangan pekerjaannya, kehilangan usahanya, gulung tikar, dan lain sebagainya. Ini adalah satu hal yang mesti juga kita pahami bersama bahwa memang kita butuh untuk satu pendalaman tentang bagaimana mengembalikan pemberdayaan ekonomi, bukan hanya sebetulnya berbicara masyarakat, tapi bagi kita sendiri juga. Artinya bagi kita semua yang tentunya terdampak. Apakah dari sini kita perlu membantu atau kita perlu mendapatkan bantuan? Nah, ini
harus kita bahas di BKMT bagaimana hal yang bisa kita lakukan sebagai satu organisasi besar yang ada di Indonesia, apa langkah-langkah strategis yang bisa kita lakukan meskipun tidak besar, tapi kita bisa memberikan dampak yang insya Allah dampak ini akan bergulir atau pemanfaatan ini akan bergulir untuk nanti ke depannya akan menjadi lebih baik atau memberikan manfaat yang lebih banyak. Sebelum saya akan mengantarkan ini kepada Ketua BKMT DKI Jakarta, saya ingin menginformasikan mungkin untuk Bapak Ibu yang belum tahu, karena WhatsApp group dari BKMT seluruh Indonesia diwakili oleh BKMT per wilayah. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, mungkin nanti di akhir dan penghujung acara juga akan saya tekankan lagi, karena banyak teman-teman kita yang tadi sudah menjapri saya atau me-WhatsApp saya bahwa akan telat bergabung. Namun saya sampaikan sedikit hal tentang program pemberdayaan ekonomi dari Badan Kontak Majelis Taklim. Setelah kita nanti akan Zoom meeting ini adalah kegiatan ataupun salah satu program yang kita akan canangkan, bernama Pinjaman Modal BKMT, untuk tujuannya membangun pemberdayaan ekonomi UMKM. Tidak besar, satu orang kita sediakan 2,5 juta per orang, Rp2.500.000 untuk 6 orang dengan total Rp15 juta. Kita akan coba untuk step yang terkecil dulu, di mana ini sudah ada beberapa persyaratannya untuk teman-teman yang berada di wilayah ataupun teman-teman yang berada di daerah. Saya minta untuk pertama menyebarkan poster ataupun menyebarkan pengumuman yang kami sebar di BKMT seluruh Indonesia. Kalaupun nanti misalnya masih belum terjamah ke beberapa daerah, mungkin kita akan memberikan surat resmi dari BKMT Pusat yang akan dikirim ke wilayah untuk bisa disebarkan ke daerah. Persyaratannya adalah mereka adalah anggota BKMT. Mereka adalah anggota, mereka adalah anggota BKMT, di mana mereka bisa jadi pengurus ataupun pengurus wilayah atau pengurus daerah ataupun anggota BKMT yang disetujui. Pelaku usaha ini mengirimkan kepada Sekretariat BKMT tentang gambaran keadaan ekonomi mereka sekarang ini, tentang rangkuman singkat data pribadi mereka. Ya, usaha yang akan mereka lakukan boleh telah mereka lakukan, namun ingin meminta perluasan dana atau belum pernah mereka lakukan. Saya kasih contoh, misalnya ada satu pelaku usaha ingin melakukan wirausaha tas anyaman atau kerajinan dari daerah misalnya Maluku Utara. Nah, mereka harus membuat semacam keterangan tentang pribadi mereka dan rangkuman singkat dan apa yang akan mereka lakukan, misalnya akan berjualan online, atau akan berjualan lewat di rumahnya, atau menitipkan kepada teman, dan lain sebagainya. Nanti mereka akan memfoto juga produknya dikirimkan kepada kami. Setelah nanti dikurasi oleh tim dari BKMT Pusat, baru nanti akan kami umumkan apakah mereka layak untuk mendapatkan pinjaman modal BKMT sebesar Rp2.500.000. Nah, dari sini kita akan membuat WhatsApp group yang nanti akan dibina oleh tim ahli BKMT dari Universitas Islam Asy-Syafi'iyah tentang bagaimana memaintain bisnis dan usahanya. Namun, dalam kurun waktu 1 tahun harus mengembalikan. Jadi, apakah misalnya dalam bulan depan sudah ada untungnya bisa dikembalikan lebih cepat, bagus. Tapi kita akan memberikan waktu sampai 1 tahun untuk dapat bisa mengembalikan modal tersebut sehingga dapat kita alokasikan kepada yang lain ataupun anggota BKMT lainnya yang juga membutuhkan pinjaman modal ini. Tanpa riba, kita ingin dikembalikan sesuai dengan Rp2.500.000 yang kita pinjamkan, dan pelaku usaha tersebut dapat terus bisa melakukan usahanya. Nah, ini yang kita harapkan
sekarang ini atau kita akan lakukan setelah ini, terutama di era masa pandemi ini. Jadi saya mohon untuk teman-teman wilayah dan daerah nanti dapat menyebarkan pengumuman ataupun poster dari pinjaman modal BKMT dan nanti bisa dikomunikasikan kepada teman-teman yang ada di sekretariat PP BKMT untuk dapat bisa mengirimkan keterangan dan juga semacam ya proposal singkat lah tentang apa yang akan dilakukan apabila mendapatkan pinjaman modal BKMT untuk memberdayakan UMKM. Nah, saya sebetulnya kepengennya ini membantu teman-teman anggota BKMT yang mungkin membutuhkan atau secara ekonomi duafa, dan insya Allah mudah-mudahan ini dapat bisa menjadi manfaat. Jadi saya mohon juga untuk teman-teman wilayah, pengurus wilayah dan pengurus daerah dapat membantu untuk bisa mendistribusikan poster atau pengumuman ini untuk dapat bisa kita nilai atau kita kurasi di BKMT Pusat. Insya Allah nanti akan saya jelaskan lagi pada saat akhir dari acara kita atau Zoom kita pada pagi hari ini. Oleh karena itu, dengan membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kita buka Forum Silaturahmi Ilmiah Nasional Badan Kontak Majelis Taklim. Alhamdulillah, terima kasih banyak untuk semua BKMT yang telah hadir di pagi hari ini. Mohon untuk yang belum, misalnya belum mencantumkan namanya dalam profilnya di Zoom ini, dari BKMT mana, kalau nanti ada waktu, Bang Sandi Uno ataupun Muhammad Asad nanti ada waktu, kita bisa untuk membuka sesi tanya jawab dengan mengirimkan pertanyaan di chat. Nanti saya akan coba melihat chatnya, kalau masih ada waktu kita akan bisa untuk diskusi bersama dua narasumber kita. Baik, untuk sebagai kata pengantar saya minta kepada Kakanda Dr. Anda Haja Nur Fitria Farhana, Ketua BKMT DKI Jakarta, dipersilahkan. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Kedengeran ya suaranya ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Yang sama-sama kita cintai Ketua Umum Badan Kontak Majelis Taklim Adinda Hajah Syifa Fauzia, yang saya hormati dan saya banggakan narasumber hari ini, Bang Sandi dan Bang Asad. Alhamdulillah bisa hadir di Forum Silaturahmi Ilmiah BKMT Nasional. Yang saya cintai para ketua-ketua Badan Kontak Majelis Taklim se-Indonesia, para ustazah, para pengurus Badan Kontak Majelis Taklim Pusat, dan Ketua MT Taklimkom Ibu Asyafiyah, Adinda Lili Kamalia Ihsanah Khotib. Alhamdulillah, puji syukur hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini kita bisa diberikan pertemuan silaturahmi, diberikan sehat walafiat, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bersilaturahmi walaupun masih dalam kondisi pandemi, ya. Kita tidak mengurangi rasa pertemuan kita dengan via online Zoom. Alhamdulillah ini terlaksana rutin setiap bulan oleh BKMT seluruh Indonesia. Forum silaturahmi, temu kangen dan temu pembelajaran untuk hal-hal yang memang kita ingin tanyakan kita sehari-hari maupun di BKMT khususnya.
di Jakarta, bahkan di seluruh daerah, virus corona sesuatu yang tidak boleh kita anggap remeh dan sepelekan. Semakin hari semakin tinggi, semakin menyebar dan timbul klaster-klaster baru yang menyedihkan buat kita karena kita baru saja agak sedikit sekarang ini malah timbul rasa takut yang melebihi yang kemarin rasanya ya Bu ya, karena memang ada virus yang memang baru ditemukan seperti 10 kali lipat lebih seram daripada yang sebelumnya. Ini yang membuat kita akhirnya merasa cemas karena tidak bisa melakukan hal-hal yang memang biasa kita lakukan. Kalau kita melihat situasi saat ini, virus COVID-19 ini sangat mengkhawatirkan, semakin menakutkan, khususnya di bidang ekonomi, ya, yang krisis ekonomi 2020 lapangan kerja banyak terhantam, sehingga masyarakat, dan alhamdulillah pagi ini BKMT Pusat yang memberikan pencerahan dengan adanya forum silaturahmi ilmiah nasional dengan membawa tema pemberdayaan ekonomi masyarakat di masa pandemi ini dan mendatangkan narasumber yang sangat luar biasa buat kita, Asad yang sangat cinta dengan BKMT. Mungkin dia akan memberikan kunci-kunci bagaimana sekarang UMKM yang memang sekarang dirasakan oleh masyarakat sangat-sangat luar biasa dampaknya untuk kita, yaitu paling terdampak dan paling istilahnya karena memang kita UMKM ini adalah masyarakat ya, ekonomi masyarakat kelas bawah ya Bu ya, yang memang tidak bisa kita jalaninnya sangat-sangat bingung untuk melakukan pekerjaan di luar karena kondisi ekonomi yang sangat merosot. Ini akan memberikan hal-hal yang memang dampaknya untuk kita di rumah tangga, untuk kita bagaimana kita bisa mengantisipasinya. Inilah akhirnya sekarang BKMT Pusat memberikan narasumber yang luar biasa untuk kita bisa hati kita bisa terlega untuk kita bisa memberdayakan ekonomi. Bagaimana caranya, bisa dari rumah, bisa dari kantor yang memang kantornya tidak seperti sekarang Bu, kantor-kantor di gedung-gedung di Jakarta itu corona sangat-sangat kelihatan di kantoran, di perkantoran, di gedung-gedung. Jadi memang yang aman memang dari rumah, pekerja ekonomi dari rumah. Di sini Bu, selama pandemi ini terdampak adalah ekonomi yang memang faktor itu adalah sangat-sangat kunci dari kehidupan kita sehari-hari. Pasar-pasar juga kena dampak dan juga pengenaan dampak, dan akhirnya kita menjalankan ekonomi itu dari rumah ke rumah melalui online ya, dengan menjual keterampilan yang memang kita bisa Bang Sandi, Bang Asad ini sekarang akan memberikan sesuatu yang bisa kita lakukan di luar. Semoga kita bisa terbebas dari ekonomi yang sekarang sedang merosot. Mari kita bersama-sama saling bantu dan menguatkan di masa pandemi, saling mendoakan, tetap disiplin, terapkan protokol, menggunakan masker, dan tetap menjaga jarak. Karena inilah adalah kunci untuk bisanya kita memutus tali rantai COVID-19 ini. Salam sehat selalu dari kami BKMT DKI Jakarta untuk semua BKMT seluruh Indonesia. BKMT Maju Jaya,
BKMT. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Kak Ria telah memberikan kata pengantar dan juga menggambarkan bagaimana situasi dan kondisi. Tentunya Bapak Ibu mungkin sudah tahu juga lewat banyak portal media dan lain sebagainya. Memang Jakarta adalah yang paling banyak pada saat ini disusul oleh daerah di antara lain juga Jawa Timur dan lain sebagainya. Namun memang ini terjadi di Indonesia dan ini adalah satu kejadian ataupun musibah yang belum pernah juga mungkin kita mengalaminya sebelumnya. Dan tentunya kami yang berada di Jakarta berusaha untuk dapat bisa memberikan ataupun paling tidak memberikan motivasi kepada teman-teman yang ada di daerah untuk terus semangat dan juga namun tidak lupa untuk menjaga ataupun melakukan protokol kesehatan. Karena saya lihat juga dari grup WhatsApp BKMT seluruh Indonesia banyak hal yang dilakukan ya dan dari daerah-daerah masing-masing, namun mudah-mudahan tetap menjaga protokol kesehatan dan juga insya Allah dapat bisa pulih keadaan ini seperti sebelumnya, seperti sedia kala. Baik, sekali lagi terima kasih banyak Ketua BKMT DKI Jakarta Dr. Anda Hajah Nur Fitria Farhana. Saya lihat di sini salah satu narasumber kita Muhammad Asad sudah hadir bersama kita. Saya coba lihat dulu. Sudah ada ya, Muhammad Asad? Halo, Boleh? Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Asad, apa kabar? Baik, Syifa, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Baik, Bapak Ibu, Muhammad Asad adalah sahabat saya dan kebetulan beliau juga adalah CEO dari Tamasya, satu platform untuk pembelian emas dan juga investasi emas. Namun saya kenal beliau adalah sebagai salah satu perencana keuangan juga yang mudah-mudahan dapat memberikan semacam guidance kepada kita yang mungkin walaupun kita tidak terdampak besar, tapi saya yakin pasti kita terdampak juga. Begitu ya, Sat ya? Walaupun mungkin bukan pelaku usaha misalnya, tapi pasti akan kena dampak juga kalau memang tidak kita waspada terhadap keuangan dan ekonomi keluarga kita. Ya. Nah, Asad saya minta untuk memberikan materinya dulu, kalau nanti mungkin kita bisa ada waktunya untuk bisa tanya jawab sebelum nanti ada Bang Sandi Uno juga. Nanti juga saya kalau ada waktu juga dari teman-teman daerah bisa untuk memberikan pertanyaannya lewat chat. Kalau nanti bisa kita akan undang untuk bisa ngobrol bersama mewakili yang lainnya untuk pembahasan dalam pemberdayaan ekonomi ini. Baik, Muhammad Asad, saya persilahkan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, sahabat saya Syifa Fauzia, Ketua Umum BKMT Pusat, beserta seluruh anggota BKMT yang hadir pada hari ini di acara Forum Silaturahim Ilmiah Nasional. Senang sekali hari ini saya bisa bersilaturahim dan berbagi dengan ibu-ibu semua. Saya manggilnya apa nih? Ibu-ibu atau kakak-kakak nih? Ibu-ibu ya, ibu-ibu semuanya. Yang insya Allah di sini kita akan belajar bareng, terutama tentang keuangan ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ini kan terkenal sebagai kalau dalam ini Asad tidak hanya ibu-ibu ya, karena kita Bapak ya? BKMT ini ada bapak-bapak juga. Kebetulan dari Sumatera Barat juga banyak bapak-bapak, Jawa Timur juga banyak bapak-bapak. Iya, Jadi Pak Bapak Abdul Ibu Aziz, BKMT Sumatera Barat ya ini ya. Ya. Iya. Oke, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu. Oke. Iya, memang peran ibu-ibu dan juga bapak-bapak dalam sebuah keluarga tentunya menjadi penopang ekonomi dari keluarga tersebut. Dan memang adanya COVID-19 di awal tahun ini
bisa dibilang salah satu badai besar yang menghantam bukan hanya ekonomi besar, tapi juga ekonomi kecil. Gitu. Kalau dulu di tahun 98, mungkin masih banyak relatif yang bisa bertahan karena yang diserang adalah ekonomi makro atau pengusaha-pengusaha yang besar. Banyak pengusaha-pengusaha UKM yang mungkin masih bisa bertahan pada saat itu. Karena krisis yang terjadi saat itu krisis ekonomi dan keuangan saja. Tapi di tahun ini krisis yang terjadi bukan hanya ekonomi dan keuangan, Ibu, Bapak semuanya, tapi multidimensional. Maksudnya apa? Dihajar dulu dari krisis kesehatan, di mana krisis kesehatan itu berdampak ke krisis ekonomi, dari krisis ekonomi berdampak ke krisis sosial dan segala macam bentuk lainnya. Maka hari ini saya ingin sharing ya kepada Bapak Ibu semuanya dengan tema topiknya adalah kuat ekonomi di masa pandemi. Oke, sebentar ya. Ya, udah kelihatan belum, Syifa? Udah belum, Sat. Tapi udah. Kelihatan nggak, udah. Pak? Oke. Ya, udah, Sat. Slide-nya kelihatan ya? Udah, slide-nya kelihatan. Oke, Bapak Ibu. Alright. Ya, terima kasih. Jadi tema pada pagi hari ini adalah kuat ekonomi di masa pandemi. Ya, jadi masa pandemi ini justru harus bisa memberikan berkah dan juga peluang yang sangat besar bagi kita semua jika kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Ya, sedikit perkenalan dari saya. Jadi saya terakhir lulus dari S2 dari Qatar, Bapak Ibu, mengambil jurusan Islamic Finance atau Ekonomi Syariah. S1 saya dari Malaysia di University of Technology Petronas, mengambil jurusan Business Information System. Saat ini banyak bergerak di bidang wirausaha dan juga menjadi pembicara dan juga perencana keuangan juga. Gitu ya. Saya juga menulis beberapa buah buku yang dari tahun 2012 kurang lebih ada sekitar 10 buku. Oke, ini data dari World Economic Forum, Bapak Ibu, bahwa di tahun 2030 akan ada 30 juta lapangan pekerjaan yang hilang karena artificial intelligence, karena robotik, karena nanoteknologi yang akan menggantikan peran manusia. Gitu. Jadi mulai dari sekitar 3-4 tahun yang lalu, kita sudah melihat banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang hilang karena akibat kemajuan dari teknologi. Contoh misalkan, nah ini si Ibu penjaga tol. Hari ini beliau mungkin sudah tidak bekerja lagi. Kenapa? Karena semua sudah digantikan oleh teknologi. Gitu ya. Jadi data dari World Economic Forum yang tahun 2030 menyatakan bahwa akan ada 30 juta lapangan pekerjaan yang hilang, ternyata dengan adanya COVID itu 3 kali lipat lebih cepat, Bapak Ibu. Gitu. Ini saya mengambil data dari ILO, International Labour Organization, ya. Ini di bawah PBB. Jadi berdasarkan data di bulan Agustus 2020, ya, atau data di bulan ini, bahwa lebih dari 100 juta lapangan pekerjaan yang hilang karena terdampak pandemi corona. Bayangkan, jadi yang di awal ditargetkan atau diprediksi sekitar 30 juta hilang karena adanya kemajuan teknologi, tapi dengan adanya COVID-19 ini betul-betul meluluh lantakkan semua ekonomi, meluluh lantakkan semua prediksi, dan akhirnya bukan hanya 10 atau 20 juta lapangan pekerjaan yang hilang, tapi lebih dari 100 juta lapangan kerja yang hilang di seluruh dunia. Ya. Kalau kita lihat di Indonesia sendiri, Bapak Ibu pasti sudah melihat juga bagaimana banyak sekali sektor-sektor yang terdampak dengan adanya COVID-19. Yang terutama tentunya sektor hiburan, sektor pariwisata, industri hotel, itu semua kena. Gitu. Belum lagi industri konstruksi, industri properti, itu semua sangat terdampak. Nah, lalu bagaimana kita sebagai umat itu kita bisa melihat ini bukan hanya sebagai musibah, tapi justru bisa menjadi hikmah dan juga peluang jika kita betul-betul bisa memanfaatkannya dengan baik. Gitu. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan di awal, bahwa perbedaan krisis tahun 2020 dengan mungkin tahun 98 dan 2008, itu perbedaannya adalah dulu krisis itu masih terjadi di sektor ekonomi makro. Jadi banyak itu dimulai dari
capital market gitu ya, harga-harga saham di dunia pada saat itu turun jeblok sehingga mempengaruhi Indonesia. Tapi pada saat itu ekonomi keluarga, terutama UMKM itu tidak terlalu berdampak, Bu, gitu. Karena apa? Karena kita masih bisa survive pada saat itu. Karena sektor yang terhantam itu hanya sektor ekonomi gitu. Nah, pada saat kita bisa memenuhi kebutuhan kita sendiri untuk makan sehari-hari, sandang pangan papan itu dengan beli di warung, beli di teman, beli di pasar gitu ya. Sebenarnya kita nggak terlalu berdampak pada saat itu. Nah, perbedaannya di tahun 2020 ini, krisis ini terjadi bukan dari ekonominya dulu, tapi dihantam dulu dari kesehatannya. Nah, di mana kesehatan itu bisa menyerang siapa aja gitu. Itu terbukti bahwa COVID ini tidak pernah memilih-milih. Mungkin kita juga sudah banyak mendengar teman kita, saudara kita, sahabat kita itu udah pada terkena COVID gitu ya. Nah, apa yang terjadi saat krisis kesehatan yang dihantam duluan? Tentunya itu merembet, Bu, Pak, ke krisis-krisis yang lain, ada krisis multidimensional yang lain, dari mulai krisis ekonomi, krisis keuangan, krisis sosial, krisis macam-macam. Nah, makanya ini tentu perlu perlu sinergi dan juga pemahaman dari kita semua bahwa krisis ini betul-betul bisa mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya kalau kita tidak mengatasinya dengan baik. Oke. Nah, di buku saya dulu waktu di Qatar, Bapak, Ibu, saya pernah nulis buku judulnya Notes from Qatar. Nah, karena saya memang dulu S2-nya kuliahnya di Qatar, mengambil jurusan Islamic Finance. Alhamdulillah dengan beasiswa dari Raja Qatar. Jadi, positive persistence spray ini adalah 3 hal yang harus kita miliki di saat kita ingin, di saat kita lagi dalam kondisi yang baik ataupun kurang baik. Gitu. Nah, terutama di masa COVID sekarang ini banyak sekali hal-hal yang terjadi yang mungkin buat kita jadi stres, buat kita jadi tidak positif gitu ya. Nah, ini sangat penting sekali Bapak Ibu harus memiliki 3 hal ini dulu nih gitu ya sebelum kita nanti masuk ke bagaimana cara mengatur keuangan. Nah, jadi yang pertama kali yang kita harus miliki tentunya pikiran yang positif Bapak Ibu ya. Karena Allah pun dalam hadis qudsi mengatakan bahwa aku sesungguhnya seperti apa yang hambaku sangkakan kepadaku. Jika dia berpikir baik tentangku, itu yang didapat. Jika dia berpikir buruk tentangku, itu juga yang dia dapat. Gitu. Jadi seringkali orang-orang yang bisa mengatasi masalah atau kondisi itu adalah orang-orang yang selalu berpikir positif. Gitu. Karena otak ini tidak bisa membedakan mana yang positif, mana yang negatif. Gitu. Maksudnya adalah kalau otak kita selalu dipenuhi oleh rasa positif, itu mau nggak mau unconscious mind atau otak bawah sadar kita akan selalu memberikan sinyal yang positif gitu. Jadi apapun hantaman kondisi, kejadian, situasi yang terjadi, tapi respons dari otak kita adalah selalu hal-hal yang positif. Gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, di otak kita juga itu harus selalu dilatih gitu. Mungkin kita merasa wah saya tapi hidupnya gini-gini aja nih, ekonomi sulit nih, wah gue kayaknya bakal kena nih, bakal sakit dan lain-lain hal seperti itu. Tentunya ya itu memang harus dilatih. Tapi semakin kita bisa melatih itu, maka insya Allah kita akan bisa mengatasi hal-hal yang negatif yang terjadi dalam diri kita, gitu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting, Bapak Ibu, dalam menghadapi situasi krisis seperti sekarang ini adalah persistensi. Nah, persistence, ya. Jadi kalau persistence di dalam Islam itu namanya istiqomah. Nah, kalau tadi positif itu namanya kita sebut husnuzon atau berprasangka baik terhadap Allah. Nah, kalau yang persistence ini adalah istiqomah. Jadi bagaimana kita bisa tetap istiqomah meskipun mungkin kondisi lagi tidak baik, meskipun mungkin situasi lagi tidak menentu, gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi persistence is the key. Jadi setiap orang yang bisa bangkit dari kegagalan, yang bisa bangkit dari situasi krisis seperti sekarang ini adalah mereka yang memang concern dengan persistensi, dengan tekad bagaimana mereka bisa terus berjuang dengan apapun kondisi yang terjadi. Gitu. Nah, yang ketiga tentunya tidak kalah penting, P yang ketiga ya. Jadi kalau yang pertama positif, yang kedua persistence, yang ketiga pray, Bu. Nah, kalau pray ini artinya berdoa gitu ya. Tentu kita harus banyak-banyak berdoa nih gitu. Bagaimana biar
kita dihindarkan dari penyakit, keluarga kita sehat semuanya, gitu ya. Tapi tentu berdoa juga harus diikuti dengan perbuatan, Bu, gitu. Jadi misalkan, waduh saya, ya Allah tolong hindari dari penyakit COVID-19, tapi kita tidak menjaga diri kita, gitu. Kita nggak pakai masker, kita kumpul-kumpul bebas, gitu ya, malam-malam masih nongkrong sama teman-teman, mungkin hal seperti itu juga harus dihindari agar kita semua insya Allah sehat semuanya. Ya. Oke, kita masuk ke bagaimana tips mengatur keuangan. Nah, sebenarnya ya ini teori ya Bapak Ibu ya. Pada prakteknya tentu Bapak Ibu sebagai pengatur ekonomi keluarga sudah tahu betul bagaimana cara mengatur keuangan di setiap keluarga. Karena beda-beda nih di setiap keluarga, cara mengatur keuangannya itu beda-beda. Tapi di sini ada sedikit guideline ya, gimana Bapak Ibu bisa melihat apakah keuangan Bapak Ibu semuanya itu dalam kondisi sehat atau kurang sehat atau agak sakit gitu ya. Nah, yang pertama, cek kondisi pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Maksudnya apa? Maksudnya setiap bulan Bapak Ibu itu harus buat tabel gitu. Tabel berapa sih jumlah pengeluaran saya, berapa jumlah pemasukan saya. Itu yang sangat simple. It's very simple. Jadi kalau dalam perusahaan kita sebutnya arus kas Bapak Ibu. Ya. Dalam perusahaan atau personal kita harus punya namanya arus kas. Nah, arus kas ini adalah gampangnya Bapak Ibu selalu checklist tuh. Habis belanja online, checklist, belanja di pasar, checklist, kemudian keluar duit buat bayar apa, checklist, sehingga ada satu kolom tentang pengeluaran. Terus dibuat lagi pendapatan dari mana aja gitu. Nah, biasanya kalau Bapak Ibu mungkin kalau pendapatan dari suami berarti ditulis tuh di awal bulan dari suami dapat nafkah berapa, atau yang bapak-bapak memberikan nafkah berapa kepada istrinya, kepada keluarganya, misalkan 10 juta. Oke. Nah, dari 10 juta itu kemudian di list down pengeluaran anak, sekolah, biaya bulanan, kemudian mungkin misalkan belanja online dan seterusnya. Nah, kemudian di akhir bulan itu harus dicek kira-kira lebih banyak pemasukan atau pengeluaran. Nah, kalau lebih banyak pemasukan tentu bagus. Tapi kalau lebih banyak pengeluaran ya berarti itu kondisinya istilahnya lebih besar pasak daripada tiang, ya. Nah, terutama juga harus dicek juga nih. Kita kan sekarang di zaman sekarang ini begitu banyak kemudahan untuk bisa bayar belakangan. Nah, itu juga bahaya tuh. Kadang nggak masuk ke arus kas tuh. Jadi misalkan kita pakai misalkan ya misalkan kita beli di platform situs pariwisata, misalkan Traveloka lah, anggap itu kan ada istilahnya mereka bisa bayar belakangan, pay later gitu ya, atau ada kredivo, atau ada kartu kredit dan lain-lain. Nah, itu yang harus betul-betul dicek banget gitu. Jadi cek kondisi pemasukan dan pengeluaran secara berkala. Kalau saran saya sih setiap 2 minggu itu dicek, Bu, udah berapa keluarnya nih gitu. Jadi sehingga pada saat minggu ketiga dan keempat Bapak Ibu sudah betul-betul bisa mengencangkan ikat pinggang kalau memang posisinya itu sudah lewat dari budget yang ditetapkan di keluarga Ibu gitu ya. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting tentu emak-emak ini harus bisa mengatur budget dan prioritas keuangan. Saya pikir ibu-ibu di sini udah paham betul budget dan prioritas keuangan itu apa aja ya. Tentunya untuk jangan lupa tentu untuk kewajiban kita untuk zakat ya, itu wajib di awal. Kemudian tentunya kebutuhan prioritas itu bisa saja kita membaginya di sandang pangan papan, Bu, gitu. Jadi untuk kebutuhan makan, untuk kebutuhan hidup, untuk anak sekolah, nah itu mungkin beberapa prioritas yang bisa di list down dulu gitu. Jadi akan lebih bagus semua itu tercatat, Bu, gitu. Jadi saya sendiri kadang, bukan saya sih, istri saya tuh masih mencatat tuh gitu. Misalkan list kebutuhan yang kita perluin bulan ini gitu. Nah, akhirnya kita coba alokasiin budget dulu untuk ke sana. Yang contoh misalkan edukasi, pendidikan anak sekolah gitu-gitu itu akan menjadi prioritas keuangan dari sebuah keluarga. Terutama juga hal-hal yang memang urgent, misalkan
pembayaran misalkan untuk makan gitu. Itu kan sesuatu yang nggak mungkin ditunda-tunda ya. Nah, yang ketiga yang juga mungkin sudah sering disampaikan oleh banyak financial planner, siapkan dana darurat. Ini betul nggak betul sih disiapin, Bu, gitu. Jadi dana darurat itu pada prinsipnya teorinya sih rumusnya itu tidak ada aturan bakunya, Bu. Tapi paling tidak dana darurat itu bisa mencakup minimal 3 bulan dari kebutuhan hidup kita, gitu. Nah, jadi misalkan kita kebutuhannya per bulan itu menghabiskan uang sekitar 5 juta gitu ya. Nah, berarti kita harus punya dana darurat itu misalkan minimal 15 sampai 20 juta untuk bisa tetap survive dalam kondisi apapun ya. Nah, yang keempat, Bapak Ibu bisa mulai berusaha dan berinvestasi yang kecil-kecil aja, Bu, gitu. Jadi nggak perlu yang berat-berat gitu. Berusaha itu juga berwirausaha itu banyak, nggak harus keluar modal di awal, Bu, gitu. Jadi Ibu bisa misalkan menjadi reseller, bisa menjadi agen gitu ya. Bisa menjualkan produk teman gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini harus bisa dimulai gitu, karena kalau kita melihat contoh yang kita selalu jadikan panutan itu adalah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah ya. Beliau pun adalah seorang pedagang, beliau pun adalah seorang pengusaha. Bahkan istri beliau Siti Khadijah pun adalah seorang saudagar kaya raya di kota Makkah gitu ya. Bahkan di beberapa kisah disebutkan bahwa Siti Khadijah itu adalah salah satu atau bahkan mungkin wanita terkaya di Makkah pada saat itu. Dengan kekayaannya berjumlah sekitar 2/3 dari kekayaan kota Makkah gitu. Dan Rasulullah sendiri pada saat bertemu dengan Siti Khadijah, Rasulullah sebagai pengusaha, Siti Khadijah sudah sebagai Rabbul Mal atau investor gitu kan. Bagaimana Rasulullah membawa misi dagang, barang-barang dagangannya Siti Khadijah, kemudian 2-3 kali, kemudian memberikan keuntungan yang sangat besar, dan dari situ Siti Khadijah mulai jatuh hati kepada Rasulullah dan menikahlah mereka gitu. Jadi kalau kita lihat pun Rasulullah, Siti Khadijah, kemudian para sahabat, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab gitu, itu mereka semua adalah pengusaha-pengusaha, Bu, gitu. Dan menjadi seorang pengusaha itu tidak harus satu bermodal besar, yang kedua bahkan bisa modal nol, yang ketiga yang paling penting tentunya adalah keinginan aja sih gitu. Justru yang saya senang, mungkin Bapak Ibu juga jadi juga pasti aware gitu ya, adanya Corona-19 ini memberikan banyak hikmah dan juga banyak manfaat gitu ya, bahwa teman-teman kita sekarang udah pada banyak yang berjualan, Bu. Benar ya? Jadi kalau kita lihat di WA group, di mungkin Instagram gitu ya, itu teman-teman saya semuanya udah mulai jualan gitu loh. Jadi dari hal yang kecil aja, dan mulai itu semua dari hobi. Ada yang suka bikin kue, ya jualan kue. Ada yang suka bikin kerajinan tangan, jualan kerajinan tangan gitu. Jadi menjadi seorang pengusaha itu sebenarnya sangat mudah. Yang penting mulai aja dulu gitu. Jadi betul-betul kita nggak bisa terlalu rumit gitu ya, Bu ya. Apalagi ibu-ibu kan atau bapak-bapak pasti sudah banyak urusannya gitu. Jadi kita coba untuk mulai aja gitu, bahwa kita melihat bagaimana kita bisa memulai usaha ini dengan dari hal yang paling kecil, paling simple, paling minimal gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi coba dimulai. Nah, lalu bagaimana cara kita memulai sebuah usaha atau memulai sebuah bisnis? Jadi dalam usaha, Bu, dalam berbisnis itu ada 5 modal, Bu, yang Bapak Ibu bisa coba untuk pelajari ya. Jadi modal bisnis itu satu, modalnya adalah uang. Yang kedua adalah ide, yang ketiga adalah modal ilmu, yang keempat modal jejaring, dan yang kelima modalnya adalah tenaga, Bu, gitu. Nah, kita urut dari satu ya, yang pertama. Nah, modal uang. Modal uang ini kan selalu bisa menjadi masalah gitu ya, bahwa saya pengen usaha tapi saya nggak punya modal, saya nggak punya uang gitu. Nah, tidak semua usaha, tidak semua bisnis itu harus
memiliki modal. Bahkan seringkali ada istilah modal dengkul atau modal nol. Nah, gimana cara berbisnis modal nol? Kita bisa mulai menjualkan produk kawan, kita bisa mulai menjadi reseller, kita bisa mulai menjadi agen, di mana itu bisnis-bisnis yang tidak membutuhkan modal. Nah, justru kita saat kita menjadi agen, kita menjadi reseller, kita dapat komisi, dapat fee, atau dalam Islam namanya ujroh. Nah, pelan-pelan fee itu bisa kita mulai jadikan tabungan, sehingga ke depannya bisa kita jadikan untuk modal usaha. Nah, yang kedua yang tidak kalah penting modal bisnis itu adalah ide, Bu. Gitu. Nah, ide ini bisa dapat dari mana aja. Paling gampang ide itu ya dari hobi kalau saya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak ada waktu untuk buka YouTube atau buka website gitu ya, coba mulai dari hobi aja gitu. Misalkan, saya suka makan makan lemper misalkan gitu ya, atau makan risol gitu ya, udah ide bisnis risol aja. Atau saya suka makan ketoprak, udah yang dari simple aja, yang dari gampang. Jadi nggak perlu dibuat rumit. Wah, apanya ya, nggak ngerti nih gitu. Nah, yang ketiga tentu ilmu, Bu. Nah, ilmu ini juga penting. Jadi dalam berbisnis tentu Ibu butuh ilmu. Contoh misalkan kita mau buat risol yang enak, gimana caranya? Ya tentu kita harus belajar, kita harus lihat resep cara membuat risol yang enak gitu. Jadi hal-hal seperti itu harus terus di-upgrade karena kita sebagai manusia pun kita harus bisa meng-upgrade ilmu ya. Yang keempat, jejaring. Nah, ini yang juga sangat penting. Jadi kalau kita lihat BKMT ini kan sebuah organisasi yang sudah sangat lama sekali, di mana jejaringnya itu ada di seluruh Indonesia. Jadi ini merupakan sebenarnya bisa menjadi modal yang sangat baik, apalagi tadi Syifa mengatakan akan mendukung dengan modal usaha untuk para pengusaha dari BKMT. Saya pikir ini salah satu poin yang bisa menjadikan landasan bahwa jejaring ini luar biasa. Ya, sekarang ada gerakan namanya membeli produk teman. Bayangin, kalau kita jualan, Bapak Ibu jualan, yang beli kawan-kawan BKMT gitu ya, yang mungkin udah jutaan orang gitu, anggap 1%-nya aja itu menjadi klien kita. Berarti kan ada sekitar 10.000 Bapak Ibu customer kita. Anggap kurangin lagi 0,5%. Berarti ada 5.000 klien. Nah, itu tentu harus betul-betul dijaga. Market gitu ya. Marketnya. Iya benar. Berapa jumlah BKMT berapa, Pak? 1 juta ada ya anggota ya? Amin, insya Allah. Ada ya, 400 kabupaten gitu. 1 juta dengan keluarga besarnya semuanya ya, 1 juta orang. Ya. Kalau kita ambil 0,5% aja 5.000. 5.000, waduh, udah itu dahsyat. Nah, yang kelima, nih kalau dibilang saya nggak punya uang, saya nggak ngerti ide, saya nggak punya ilmu, teman saya dikit, ya udah yang kelima tenaga. Gitu. Jadi kalau kita mau usaha, nggak mau usaha juga, modal tenaga, nggak mau capek, ya udah. Kalau kata almarhum Bob Sadino, ke laut aja gitu. Jadi harus ya kita paling nggak inilah gitu, paling nggak dari 5 ini kita punya minimal 2 atau 3 deh gitu loh untuk awal kita modal bisnis ya. Nah, ini buat yang teman-teman ingin mulai usaha atau mau mulai bisnis juga boleh. Tadi seperti yang Syifa sampaikan bahwa di tahun 2017 kemarin Bapak Ibu saya membuat ini platform aplikasi. Mungkin di beberapa kesempatan saya juga pernah sampaikan di acara-acara BKMT, yaitu adalah Tamasya namanya. Jadi Tabungan Emas Indonesia. Jadi ini adalah platform aplikasi Bapak Ibu bisa download di Play Store ataupun di App Store gitu ya, baik di iPhone ataupun Android. Nah, kenapa saya masuk ke bisnis emas, Bapak Ibu? Kalau kita lihat ya, harga emas itu dari tahun ke tahun itu mengalami kenaikan, bayangkan. Ya, mungkin dulu ada yang pernah beli emas Bapak Ibu di tahun 2010 itu harganya mungkin masih sekitar 200-300 ribu ya. Harga emas dari 2015 sampai 2020 hari ini itu mengalami kenaikan yang lumayan dahsyat gitu. Per hari ini harga emas sudah mencapai 1 juta rupiah per gram, bayangkan. Waktu saya akhir tahun lalu itu masih di angka 700 ribuan, sekarang sudah di angka 1 juta, bayangin. Jadi 1.040.000 kurang lebih ya. Nah, jadi Bapak Ibu bisa mulai itu kalau mau berinvestasi, salah satu yang saya sarankan itu adalah emas. Kenapa? Karena emas dia punya underlying asetnya, Bu. Underlying aset itu maksudnya barangnya bisa dipegang gitu. Nah, terkadang kita kan investasi tapi kita nggak tahu nih
investasinya dalam bentuk apa gitu atau mana barangnya gitu. Saya kayaknya bawa emas deh, mana ada emas? Tas. Saya bawa contoh emas nih Bapak Ibu. Nah, itu. Logam mulia ya, Sat? Logam mulia. Nah, ini logam mulia. Kebetulan nih. Saya kemarin lihat tamasya sekarang sudah ada 0,5 gram ya? Betul? Ya, 0,5 gram. Jadi dari 0,5 gram aja udah bisa mulai Bapak Ibu. Ini kebetulan yang koin yang kepingan besar nih ya. Saya contohin yang kepingan besar. Mantap banget itu yang kepingan besar. Nah, ini besar sih. Nah, kelihatan nggak ini? Ini ya. 250 gram. Gitu. Nah, jadi daripada Bapak Ibu pegang uang ya, sekarang ini akan lebih bagus megangnya emas Bapak Ibu gitu. Apalagi kan ada sebuah hadis yang mengatakan nanti menjelang akhir zaman tidak akan berlaku lagi mata uang yang lain kecuali dinar dan dirham gitu ya. Nah, kita tamasya juga menjual dinar gitu. Jadi Bapak Ibu nanti bisa cek tuh di tamasya pun kita ada menjual dinar dengan serinya Al Haramain series. Jadi kita menjual koin emas 4,25 gram dengan gambar Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau ini yang kepingan nih 500 gram nih. Ya, itu harganya sama emas atau gimana, Sat? Harganya kenapa? Sama emas atau gimana? Harganya sama. Kalau emas itu kan kita pokoknya Bapak Ibu kalau punya emas itu mau dijual besok, mau dijual tahun depan itu selalu laku. Kemarin saya ada kawan dia jual emas yang dibeli tahun 2005, bayangin. 2005 dia beli masih harga sekitar 100.000 Bapak Ibu. Sekarang dia jualnya 1 juta. Jadi berapa persen ya? Kali lipat ya untungnya ya. 1000% Pak, berarti 10 kali lipat. Kalau iya. dia belinya per 100 gramnya cuman berarti berapa? 1 juta ya, sekarang 100 juta, ya udah gitu ya. Nah yang kelima, cara mengatur keuangan tentunya jangan lupa bersedekah gitu. Nah jadi rezeki itu Bapak Ibu itu yang saya pahami ya, mungkin ini nanti bisa kita diskusikan, itu ada 3 hal ya, cara Allah membagi rezeki. Pertama adalah rezeki yang dijanjikan. Jadi kita semua ini ya, makhluk hidup ini kita saat kita lahir, kita sudah dijamin rezekinya oleh Allah gitu. Itu pun ada dalam Al-Qur'an gitu kan, bahwa setiap makhluk yang bernyawa itu akan dijamin rezekinya oleh Allah gitu. Tapi kalau kita hanya mengandalkan satu rezeki itu jadi tidak maksimal gitu. Padahal kita diberikan otak, kita diberikan tenaga, kita diberikan tangan, diberikan kaki gitu ya untuk kita berusaha. Makanya ada jenis bentuk rezeki kedua, yaitu rezeki yang janjikan. Nah, rezeki yang dijanjikan ini adalah rezeki yang Allah berikan kepada hamba-hambanya yang bekerja gitu. Kan di surat Ar-Rod juga Allah menyebutkan bahwa Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sebelum kaum itu mengubah nasibnya sendiri. Nah, jadi kita nggak boleh diem-diem aja gitu, harus kerja. Jangan karena wah COVID nih, gue istirahatnya di rumah gitu. Tapi pengen dapat rezeki yang banyak, itu nggak mungkin. Karena sunatullahnya tidak seperti itu. Orang yang bekerja, dia yang akan menghasilkan. Orang yang berusaha, dia yang akan mendapatkan. Gitu ya. Nah, yang ketiga yang tidak kalah penting, rezeki yang digantung. Gitu. Digantung ini maksudnya, tadi yang kedua yang digantung, yang ketiga ini dijanjikan. Ini adalah rezeki yang Allah berikan bagi orang-orang yang memang gemar berbagi, gemar bersedekah. Gitu. Jadi ini bukan kata saya, tapi kita juga sudah banyak melihat bahwa hadis-hadis ataupun ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa semakin kita banyak memberi, semakin kita banyak berbagi, maka akan semakin banyak rezeki yang akan datang kepada kita. Tidak pernah ada orang yang miskin karena bersedekah, gitu. Jadi kita bisa melihat bahwa memang berbagi rezeki ini sesuatu hal yang dalam kasat mata mungkin dalam pikiran kita, apa iya ya kita ngeluarin duit 1 juta terus Allah ganti gitu. Nah itu makanya perlu keyakinan dan perlu dilatih terus gitu. Jadi jangan khawatir, coba aja untuk bersedekah ya. Karena sedekah itu membuat kita kaya raya gitu. Lalu kalau ada ditanyakan kira-kira berapa ya sedekah yang
sebaiknya kita keluarkan gitu. Nah, seringkali orang mengatakan sedekah itu 2,5% gitu ya. Padahal ini angka bukan untuk sedekah, tapi ini adalah angka untuk zakat gitu. Jadi zakat itu wajib 2,5% gitu ya saat haulnya dan waktunya sudah dan nisabnya sudah tercapai. Lalu kalau sedekah gimana? Nah, kalau sedekah ini menariknya di dalam Al-Qur'an tidak ada angka spesifik Bapak Ibu untuk sedekah. Tapi dalam surat-surat yang saya temukan ya, saat ada kata menafkahkan rezeki itu diikuti oleh kata sebagian seringkali. Nah, tinggal kita memaknai sebagiannya ini apa? Sebagian kecil kah? Atau sebagian besar? Atau sebagian sedang gitu ya. Jadi anggaplah kita lagi makan makan kue deh gitu. Terus ada orang minta nih gitu. Bagi dong kuenya gitu. Nah, kira-kira kita ngasihnya tuh propernya segimana gitu. Apakah 1/4, 1/2, apa 1/8 itu terserah kita gitu. Nah, dulu kalau para sahabat itu memaknai sebagian ini sebagian besar. Makanya waktu itu Umar bin Khattab sedekah sampai 50%. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq bahkan lebih dahsyat lagi 100% harta kekayaannya diberikan untuk perjuangan Islam gitu ya. Nah, tapi memang kita juga harus belajar gitu bahwa sebagian harta yang kita punya itu kan atau bahkan mungkin yang Allah titipkan itu ada hak anak-anak yatim di situ, ada hak orang-orang miskin di situ. Sehingga kita bisa mulai untuk bersedekah. Kalau saran saya sih mulai dari angka 10% dulu kali ya. Jadi setiap kali kita ada rezeki, coba deh 10%. Misalkan ada 1 juta, sedekahin aja 100.000, bismillah. Gitu. Ada uang misalkan 500.000, sedekahin aja berapa? 10%, 50.000 gitu. Itu pasti nanti akan muter. Karena itu janji Allah gitu, bahwa orang-orang yang bersedekah, maka dia akan mendapatkan hasilnya. Gitu. Tapi memang kita tidak bisa menagih gitu ya. Ya Allah, saya udah ngasih 1 juta nih, kok nggak turun-turun 10 juta gitu ya, nggak gitu juga. Gitu. Kadang sedekah itu diganti, Bapak Ibu, bukan hanya uang. Tapi misalkan dengan kesehatan, dengan anak-anak yang soleh, dengan kebahagiaan hidup, dengan tidur yang tenang gitu ya. Tidur yang nyenyak itu mahal loh, ya kan? Saya pernah merasakan waktu dulu awal-awal mulai usaha tuh, tidur itu nggak nyenyak gitu loh. Jadi saya iya benar, banyak masalah lah, apa, ina itu. Coba bayangin deh. Saat kita punya banyak masalah, saat kita tidur itu nggak tenang, itu, aduh Allah. Kayaknya kalau kita bisa tidur nyenyak itu sebuah rezeki banget gitu, banget. Terus yang kedua tentu dalam COVID seperti ini, rezeki bisa berupa kesehatan. Alhamdulillah kita hari ini masih bisa kumpul semuanya, kita bisa melewati COVID ya, bukan melewati, maksudnya kita sudah lewat COVID kurang lebih 6 bulan, kita semua masih sehat Bapak Ibu. Itu mahal banget loh, mahal banget. Banyak teman-teman kita yang sekarang lagi mungkin isolasi mandiri. Saya ini teman SMA saya ya, dia kehilangan ayahnya, bayangin. Dan dia nggak bisa ketemu karena ayahnya terkena COVID, kemudian kakaknya isolasi di rumah sakit yang di mana tuh ya? Atlet Kemayoran. Bayangin ini real case gitu, betul-betul adik kelas saya di sekolah dulu mengalami hal seperti itu. Jadi ini bukan hanya orang-orang yang kita nggak kenal, jadi orang-orang yang kita kenal semuanya sudah mengalami hal-hal yang mungkin kita masih dilindungi oleh Allah. Dan ini menjadi sebuah rezeki, gitu ya. Jadi rezeki itu bukan hanya selalu materi, tapi bisa juga non materi. Gitu, ya. Nah makanya ini kalau rumus bersedekah ya Bapak Ibu ya, cari yang pakai peci Bapak Ibu, katanya gitu ya. Jadi kalau mau sedekah nih cari yang pakai peci ya. Jangan yang nggak pakai peci katanya gitu ya. Apalagi yang bawa golok. Gitu. Ya, mungkin itu Pak yang bisa gue sampaikan ya. Mungkin nextnya bisa lebih enak mungkin kalau masih ada waktu tanya jawab atau kalau memang sudah masuk jadwal rundown-nya Bang Sandi. Bang Sandi masih sholat duha nanti sudah masuk tapi beliau masih sholat duha dulu, nanti akan dikabarkan kalau sudah masuk ke Zoom kita. Jadi kita boleh ngobrol sedikit ya, Sat ya? Boleh ngobrol sedikit. Mungkin ya. Itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Muhammad Asad yang sudah memberikan pencerahan kepada kita. Ini ada pertanyaan nih, Sat, dari kolom chat juga. Bapak Ibu, sambil kita menunggu kedatangan Bang Sandi Uno, mungkin kita bisa mereview kembali apa yang disampaikan oleh Muhammad Asad, dan juga apabila ada yang ingin ditanya mungkin bisa juga.
ini ada yang menanyakan soal pengeluaran tak terduga ya, Sat ya. Nah, itu apakah memang harus kita siapkan, misalnya mungkin Bapak Ibu di sini karena mungkin sudah berkeluarga, sudah mempunyai cucu, atau anaknya juga sudah gede-gede. Nah, ini ada pengeluaran yang sangat besar yang harus dialokasikan, terutama nih misalnya menikahkan anak, atau uang sekolah. Di zaman sekarang uang sekolah atau uang kuliah ini sangat besar, Sat. Nah, ini apakah perencanaannya bagaimana? Apakah sudah harus dimulai dari tahun-tahun sebelumnya? Misalnya contoh, anak saya masih SD. Apakah saya harus menyiapkan uang kuliahnya dari sekarang? Atau sambil berjalan saja dengan keadaan ekonomi yang kita terima itu seperti apa? Atau bagaimana sebetulnya gitu? Karena kita kepengen ya jangan sampai nunggu uang kagetan gitu. Jadi kita sudah siap pada saat waktunya. Apa begitu baiknya atau gimana, Sat? Silakan. Oke, tadi memang di awal saya sampaikan kebutuhan dana darurat itu sebenarnya ditujukan untuk hal-hal yang bersifat tidak terduga gitu. Misalkan tiba-tiba kita sakit, tiba-tiba naujubillah nih ada kecelakaan, tiba-tiba ada hal-hal yang memang nggak kita pernah prediksi sebelumnya. Makanya saya sampaikan tadi minimal itu adalah 3 bulan dari biaya reguler kita monthly. Jadi mungkin kalau bulanan kita habis sekitar 10 juta, berarti kita punya dana darurat sekitar 30 juta, kurang lebih. Nah, bagaimana dengan biaya-biaya lain, termasuk menikah, kemudian anak gitu ya. Satu, kalau menikahkan anak, justru sebenarnya saat corona ini lagi banyak ini nih, keuntungan nih gitu. Lebih baik nikahin anak sekarang aja kalau mau nih, karena semuanya paket hemat gitu loh. Benar, teman-teman saya. Hanya undang keluarga ya. Undang keluarga dan nggak ada yang marah kan Pak gitu kan. Ya namanya lagi corona gitu, meskipun sahabat terdekat, bro sorry ya gitu, nggak bisa ngundang, ya udah nggak apa-apa. Jadi itu benar-benar paket hemat. Kalau punya anak, ya misalkan anaknya ada 7, kalau bisa 4 dinikahin nih tahun ini semuanya. Gitu. Nah, tapi kalau untuk sekolah tentu harus disiapin gitu ya. Tapi kalau saya mengutip kata-kata dari Jack Ma ya dan Bill Gates ya, itu 2 pengusaha besar yang kita semua mungkin tahu. Tahun 2020 ini adalah tahun bertahan Bapak Ibu gitu. Jangan terlalu memikirkan kita harus untung besar, kita harus punya simpanan yang banyak gitu, jangan. Yang penting tahun ini kita bisa sehat, itu aja dulu. Tahun ini kita bisa sehat, bisa bertahan, tetap bisa makan, tetap bisa kumpul dengan keluarga, itu udah hikmah banget. Bagaimana kita sampai akhir tahun ini harus betul-betul bisa bertahan. Karena kan katanya vaksin baru keluar paling cepat katanya awal tahun depan, paling cepat gitu. Tapi itu kan juga nggak mungkin semua langsung kita dapat. Bahkan di Indonesia yang terakhir saya baca, itu baru ada 100 juta vaksin yang sudah akan ready. Nah kan belum tentu kita duluan yang dapat nih, gitu. Ya. Mungkin aja Bapak Ibu, mungkin aja anak-anak kita duluan yang lebih rentan gitu ya, saya nggak tahu gitu. Jadi kalau saya sih melihatnya di masa pandemi ini, betul-betul kencangkan ikat pinggang, apa yang tidak perlu nggak usah dulu. Dan saya pikir semua pengeluaran kita jadi lebih kecil sih, harusnya ya, harusnya. Karena kita udah nggak beli pengeluaran listrik, Sat. Kalau di rumah saya pengeluaran listrik besar karena semua anak-anak Zoom dari rumah. Iya, itu bisa juga. Bener. Ya mungkin berarti budget apa untuk baju dan tas ibunya yang harus dikurangin. Gitu. Gitu. Jadi ya memang itu tadi, karena setiap ibu kan tentu Menteri Keuangan ya di keluarganya masing-masing, jadi pasti sudah punya pos-pos sendiri gitu. Kadang pos di kementerian masing-masing ibu ini beda-beda nih gitu lah. Kementerian rumah tangga ya? Ya, mesti kementerian ini dalam rumah tangga beda-beda. Ada yang dapat budget 10 juta, ada yang dapat budget 5 juta, ada yang dapat privilege-nya 50 juta, itu beda-beda ya, saya nggak tahu gitu. Mungkin Bapak Ibu sendirilah yang paling bisa mengerti bagaimana mengatur keuangan, tapi tentunya poinnya adalah bagaimana kita bisa efektif dan efisien untuk mengelola keuangan, terutama di masa COVID sekarang ini. Ya, oke. Ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini menanyakan tentang modal bisnis. Ini dari KEK, ini dari BKMT Jaksel. Nah, menanyakan tentang modal bisnis itu kan nggak harus uang. Kalau tadi kan juga udah dijelaskan ada beberapa modal bisnis ya, yang ada. Ini kok Asad mute ya?
ada beberapa model bisnis yang oke. Ada beberapa model bisnis kan tidak harus uang gitu ya. Kira-kira ada juga yang bentuknya jasa. Nah, apa nih yang bisa kita lakukan nih? Ya, kalau dalam bentuk jasa tadi yang seperti saya juga sudah sampaikan juga pas di awal bahwa jasa itu Bapak Ibu bisa menggunakan sistem reseller atau sistem agen. Jadi bagaimana kita berusaha itu bukan menjual produk sendiri gitu. Karena memang salah satu tantangan pengusaha-pengusaha awal itu kan tentu kita perlu ide, kita mau ngejual produk apa. Nah, daripada kita memikirkan habis pikiran kita untuk memikirkan kita mulai berusaha apa, produknya apa, akan lebih baik kita mulai menjualkan produk teman. Jadi jasa itu bisa jasa pengantarannya, bisa jasa untuk penjualannya, bahkan seringkali juga banyak pengusaha pemula itu ya dia cuma modal ngomong gitu, Pak. Gue ada produk bagus nih gitu. Namanya misalkan untuk kesehatan, madu atau apa, itu kan seringkali itu dia menjualkan produk orang gitu, dan itu boleh. Dalam Islam pun kan nanti akan kita bisa mendapatkan ujroh atau komisi, dan itu sangat halal ya. Jadi bisa dimulai dari hal yang kecil dulu. Kemampuan public speaking itu perlu juga nggak jadi modal? Iya, salah satunya kemampuan public speaking. Jadi seringkali orang perlu banget, karena seringkali ini data bahwa orang-orang itu, terutama mungkin orang Indonesia ya, mereka beli itu bukan karena produknya seringkali, tapi lebih karena emosi. Itu satu. Yang kedua, karena siapa yang ngomong gitu. Misalkan nih, Syifa ngomong ke semua anggota BKMT, ibu-ibu beli ya gitu. Kan banyak yang nggak enak mungkin, aduh, ketua gue minta beli deh gitu. udah bukan ini lagi gitu, udah bukan hal-hal yang bersifat teknis lagi, tapi yang bersifat non teknis gitu. Itu satu. Yang kedua ya tentu kemampuan public speaking. A good seller atau good entrepreneur is a good seller, good marketer gitu. Jadi kita harus bisa menjual produk yang kita punya, dan yang paling penting tentunya kita harus yakin bahwa produk yang kita jual itu baik dan bagus. Baik. Oke, alhamdulillah saya sudah ngelihat Bang Sandi di Zoom kita. Oke. Bang Sandi. Kalau bisa jangan kemana-mana, kalau nanti ada juga pertanyaan tambahan atau nanti kita sambil diskusi bareng sama Bang Sandi Uno. Assalamualaikum Bang Sandi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Syifa, apa kabar Kak Syifa? Aduh, lihat Kak Syifa jadi lapar nih. Jadi lapar. Ingat lu burger. Nanti dikirim lu burgernya. Bang Sandi. Buat buka puasa ya. Masya Allah, alhamdulillah. Bang Sandi, ini kita FSI Nasional atau Forum Silaturahmi Ilmiah Nasional tadi juga sudah dibuka oleh Kak Nur Fitria Farhana, Karya sebagai Ketua BKMT DKI, memberikan kata pengantar tentang situasi kondisi Jakarta sekarang ini. Dan alhamdulillah ini dari BKMT hampir di seluruh Indonesia. Saya lihat terutama ini ada PW BKMT Aceh, Ibu Diah adalah Ibu Wakil Gubernur, Ketua BKMT Aceh juga sudah hadir sini. Terima kasih banyak Ibu. Dan juga para ketua-ketua lainnya, ada dari Sumbar, Pak Aziz, ada dari NTT, Ibu Ros, juga tadi ada perwakilan dari BKMT Sumatera Utara, dari Purwakarta juga ada, dan lain sebagainya. Dari Kaltara juga, Kalimantan Utara juga ada. Dari teman-teman BKMT di Jakarta dan Pusat, Ibu Sekum, Ibu Lucy, dan juga ada Kak Lili juga di sini, alhamdulillah. Ini adalah satu pembelajaran sebetulnya buat kita, Bang Sandi, karena kita sudah beberapa kali Zoom nasional BKMT, dan kita kepengen untuk dapat memberikan pendalaman wawasan kepada teman-teman pengurus yang ada di seluruh Indonesia. Dan karena Zoom ini menjadi satu fenomena untuk bisa mengkaitkan silaturahim, kita kepengen untuk setiap bulan kita adakan. Dan bulan ini Bang Sandi dan Asad menjadi pemateri kita yang mudah-mudahan dapat memberikan pencerahan terutama dalam pemberdayaan ekonomi dan memperbaiki bagaimana nih kita bisa memberdayakan ekonomi dari lini terkecil yang mudah-mudahan berdampak juga kepada lingkungan kita, masyarakat, apalagi ke bangsa dan negara.
Bang Sandi, kita mau ngobrol aja atau Bang Sandi ada materi mungkin yang perlu yang disampaikan nanti setelah itu kalau ada nanti waktunya kita bisa tanya jawab. Bagaimana Bang Sandi? Kita nyantai aja Kak Syifa, dan saya senang banget ini luar biasa ngelihat para aktivis BKMT ini sekarang sudah berzoom ria. Yeay, kita sudah bertransformasi. Coba aku pengen lihat dulu, kita latihan dulu nih ibu-ibu. Ada Kak Lili, apa kabar Kak Lili? Kak Lili, karyanya mana tadi nggak kelihatan karyanya? Ada, Nur Fitria Farhana itu. Kalia, ada kelihatan Kalia juga. Terus semua ibu-ibu dari Aceh, Habagat, Ibu Wakil Gubernur, apa kabar? Dari Jakarta Selatan, Bu Eka juga semua. Jadi Bojonegoro, NTT, waduh Bu Ros, jauh-jauh ada dari NTT. Pak Abdul Aziz, ini BKMT. Sumbar ini, ya. Sumatera Barat. Dan wah luar biasa semua ini sudah hadir. Saya pengen latih dulu nih kan, sekarang BKMT sudah berzoom ria katanya berkali-kali. Coba saya minta jempolnya pakai reaction. Jempolnya mana? Iya, mikir dulu. Reaction. Mana? Ayo cari tombol jempol. Bukan gitu Bu Mahmudah. Nah, kayak Sumut tuh Bu Lisa. Ya, gitu. Jempol. Ya, jempol. Tapi sekarang sudah tidak hanya jempol, sudah ada kalau kita mau kasih love, bisa juga kasih love, kayak gitu. Ya, sekarang kita coba aktifkan chat kita ya. Mic-nya tetap di mute semua. Saya mau tanya dari 43 yang bergabung di sini, ini latihan Zoom namanya nih. Terhubungnya pakai HP, atau smartphone, atau laptop, atau desktop. Ayo, saya tulis ya, Sandi, Jaksel, laptop. Nah, kalau yang lain, ayo mana di kolom chatnya? Handphone, Bu Nurjana, Makassar, ya. BKMT, BJN, dia Aceh, laptop, wow banyaknya laptop ya, ada HP juga, Sumut, wow NTT laptop, Marian NTT HP, Dani HP, ya, Lucy laptop, Hadara handphone, ya, Kak Sifa apa nih, handphone apa laptop? Aku laptop. Laptop, oke. Kenapa saya baru tahu ini? Karena biasanya yang umurnya lebih muda menggunakan HP. Yang udah agak lebih dewasa menggunakan laptop. Jadi saya tahu demografinya. Sekarang saya mau tanya ibu-ibu di kolom chat juga. Di tengah COVID-19 ini kan banyak yang merasa kesulitan. Nah, kesulitan paling utama yang dirasakan ibu-ibu, bapak-bapak yang BKMT di sini dan forum silaturahim ilmuwan ya, FSI. Ilmiah. FSI ini apa kesulitan nomor 1? Coba ditulis di kolom chat. Apa coba? Ekonomi, Bu Arbiah. Kesulitan ekonomi, Bu Adara. Ekonomi, ekonomi semua ya. Ekonominya kalau spesifik, kalau spesifiknya apa? Penghasilan atau biaya hidup? Kesulitan mengembangkan usaha, ya kesulitannya. Mbak Eka salah ketik, nggak apa-apa, Zoom boleh, salah ketik sedikit. Bu Siti Aisyah, biaya hidup. Penghasilan menurun, Bu Adara ya, biaya hidup. Nah, saya akan bawakan satu materi berdasarkan apa yang ibu-ibu udah sampaikan tadi ya. Jadi ini salah satu keunggulan interaktif ya, keunggulan Zoom. Jadi waktu dulu ibunda tercinta kita, almarhumah Tuti Alawiyah, yang ada di Stadion Utama Senayan, mulai dia berorasi dan lain sebagainya,
dia terbatas mendapat feedbacknya seperti apa. Tapi dengan Zoom ini saya bisa tahu, kemarin saya Zoom ada 8.000 peserta, kita bisa tahu apa yang diperlukannya. Nah, sekarang ini kan kita bicara ekonomi biaya hidup, berarti presentasi atau speech saya akan sesuaikan dengan permintaan dari ibu-ibu, bapak-bapak di sini tentang ekonomi. Nah, ini yang ingin saya sampaikan, bahwa pasti ada hikmah di tengah wabah. Di setiap ada kesulitan, insya Allah Allah janjikan kemudahan. Saya mengalaminya sendiri. Di tahun 97, waktu saya diterpa resesi, kehilangan pekerjaan di PHK, tadinya pegawai kantoran dan karyawan, akhirnya justru mendapatkan hikmah membuka usaha dan berujung berkah. Usaha kecil menengah yang saya bangun di bidang keuangan, di bidang konsultan, sekarang sudah berkembang menjadi perusahaan investasi, dan per hari ini alhamdulillah mengucap syukur Allah bimbing sampai ditunjukkan jalan yang hari ini bisa membuka lapangan kerja bagi 30.000 karyawan. Per hari ini belum PHK, tapi nggak tahu ini pandemi sampai kapan. Saya tidak mau takabur, saya nggak mau bilang merem aja, pasti untung, tapi saya ingin pastikan bahwa kita semuanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaimana yang terbaiklah takdirnya, kita yakin bahwa Allah akan berikan yang terbaik untuk kita semua. Nah, di tengah-tengah wabah ini ternyata dampaknya bukan hanya kesehatan. Tadi saya tanya kesulitan, semua jawabannya ekonomi. Nggak ada satupun yang bilang kesehatan. Tidak ada. Jadi ini mendapatkan feedback juga Kak Siva, bahwa krisis ini bahwa multidimensi. Terjadinya di seluruh dunia, 213 negara, lebih dari 25 juta yang terpapar, hampir 1 juta warga dunia yang sudah meninggal. Di Indonesia sendiri kita angkanya menuju 200.000, dan ini sangat mengkhawatirkan. Nah, kita melihat bahwa seluruh dunia menerapkan pembatasan sosial. Dan apa akibatnya? Akibatnya ekonomi. Ekonomi semua luluh lantak. Bedanya dengan krisis tahun 97-98 dan krisis 2008-2009 adalah kali ini yang terdampak paling pertama justru adalah UMKM. Tapi saya salut banget sama Kak Siva, di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini dia malah buka Luberger. Berarti Kak Siva ini pahlawan ekonomi, membuka lapangan kerja. Karena tadi juga ada ibu-ibu yang bilang penghasilan menurun. Kenapa penghasilan menurun? Karena pencahariannya hilang. Kenapa pencaharian hilang? Karena dia kehilangan pekerjaan. Nah, dengan menciptakan lapangan kerja, Kak Siva udah menjadi pahlawan ekonomi di saat kini. Nah, ini adalah dampak yang multidimensi dari COVID-19. Tadi Bro Asad udah luar biasa ya menjelaskan, dan saya ngintip-ngintip, senang banget ngelihat Bro Asad ini sekarang jadi pengusaha yang sangat sukses. Apalagi call dia untuk berinvestasi di emas itu luar biasa. Saya ingin kasih lihat, sekitar setahun lalu habis kalah Pilpres, Bro Asad bilang, Bro Sandi buka dong nih account di dia punya Tamasya. Aku pikir apa nih, piknik nih Sat? Bukan Bang Sandi. Bareng gitu ya. Tamasya ini adalah investasi di emas. Nih lihat Tamasya. Saya udah bikin account-nya sama Asad, baik banget waktu itu. Diisi. Aku kira Bang Sandi mau kasih lihat pembelian emasnya ke Asad. Berapa kilonya? Jangan, itu nanti biar Kak Asad aja yang share. Tapi aku udah ini, dan ternyata bener Asad. Setelah pandemi ini naik hampir 30-40%. Dari waktu tadi 600.000, sekarang sudah di atas 1 juta. Alhamdulillah. Nah, ini kenapa emas itu sangat diminati? Karena emas ini adalah investasi utama di tengah-tengah ketidakpastian. Jadi orang begitu lihat, waduh, ini keadaan ekonomi enggak pasti. Indeks ketidakpastian karena pandemi COVID-19 ini belum pernah setinggi ini. Era
sampai ke krisis 2008, krisis 97, krisis-krisis sebelumnya belum pernah kita merasakan indeks ketidakpastian seperti ini. Dan ternyata di tengah-tengah indeks ketidakpastian yang tidak menentu, ini adalah menjadi satu pilihan utama masyarakat berinvestasi, termasuk perusahaan besar. Ada satu perusahaan besar saya di bawah grup kita, Adaro, waktu itu kebingungan begitu krisis kena, mereka langsung beli emas. Alhamdulillah, ya tadinya kita ingin untuk mengurangi resiko, tapi sekarang diganjar berkah sama Allah Subhanahu Wa Taala, harga emasnya naik. Jadi ini di tengah era modern, investasinya Bro Asad ini spot on. Dan di sesi ini saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bro Asad, karena tadinya inginnya menolong teman, ikutan di tamasya, tapi sekarang malah diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, niatnya bantu teman, tapi malah dikasih keuntungan profit. Amin. Nah, 15 juta orang Indonesia beresiko kehilangan pekerjaan. Satu pekerjaan aja sangat berharga, apalagi kalau 15 juta yang sangat-sangat dikhawatirkan. Selain daripada kehilangan penghasilan, juga akan menurunkan daya beli. Akibatnya ekonomi kita semakin terpuruk. Mulailah Kak Syifa nih pada debat resesi, nggak resesi, resesi, nggak resesi. Bulan Juli saya udah bilang pasti resesi. Tinggal tunggu aja diumumin sama pemerintah. Tapi gimana caranya menyikapi resesi? Jangan saling menyalahkan, jangan saling terpecah belah, jangan saling menebar ketakutan, kekhawatiran. Caranya gampang, belanja dari teman-teman sendiri, kembangkan usaha milik anak bangsa, kembangkan UMKM dikasih program-program, karena di titik sekarang apa yang terjadi adalah UMKM ini yang terterpa di ronde-ronde awal daripada pandemi ini. Kita terpukul jatuh. Jadi untuk meningkatkan daya beli, bantu ekonomi masyarakat dengan BLT dan lain sebagainya, bantu juga dengan bansos maupun sembako, tapi juga yang paling penting adalah membantu UMKM. Misalnya kalau saya pemerintah, usaha-usaha yang buka di tengah-tengah pandemi, saya akan kasih kredit lunak. Kenapa? Justru membuka lapangan kerja. Jadi kayak lu burger gitu, pasti harus terpetakan sama pemerintah. Yuk kasih melalui perbankan syariah, tentunya kasih sebuah fasilitas. Supaya apa? Supaya menciptakan lapangan kerja dan akhirnya mengurangi resiko orang-orang yang kehilangan pekerjaan. Ya. Nah ini tadi udah dibahas jadi ini kita udah bukan sesuatu yang baru ya pandeminya, dan sekarang kita lagi PSBB, ini udah menerapkan apa yang Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu nih, kita udah punya rumusnya ternyata. Nah di mana aja nih, tadi ada yang tanya kan bisnisnya turun. Ini adalah bisnis-bisnis yang akan berkembang di tengah pandemi. Wow, Bisnis di bidang kesehatan, mulai dari masker, hand sanitizer, bukan hanya dari segi rehabilitatif dan kuratif, tapi juga promotif dan preventif. Nih, kesehatan. Termasuk kesehatan yang menggunakan digital. Jadi sekarang ada telehealth dan lain sebagainya. Remote working melalui teleconferencing, Zoom ini, makanya tadi saya cek. Biasanya kalau mama-mama, waduh riuh rendah nih, mic-nya kebuka semua, ribut gitu. Tapi kali ini BKMT sunyi, senyap, menyimak semua, udah karena bisa pakai sekretariat kita udah jago. Iya, hostnya jago banget nih. Saya berikan jempol nih untuk host nih. Boleh dapat bonus nih hostnya. Nah, Alhamdulillah kata staff-staff saya, Bang. Ini staff-staffnya Kak Syifa ya. Terus setelah ini adalah berkembangnya terutama untuk Kak Ferdi ini MOOC ini namanya Massive Online Open Course. Jadi ke depan yang dulu Bunda almarhumah Tuti Alawiyah lakukan di Stadion Utama Senayan, di GBK dan lain sebagainya, sekarang tergantikan karena pandemi ini dengan MOOC, Massive Online Open Course. Saya bisa menjangkau
hampir 2 juta pemirsa di dalam acara-acara saya dengan hadirnya Massive Online Open Course melalui Zoom yang di streaming dengan YouTube. Jadi misalnya Ustadz Abdul Somad kemarin datang ke rumah, itu dia juga yang ngajarin karena dia punya tim yang kuat tuh di bidang digital. Ustadz Abdul Somad bilang, udah nggak usah pakai woro-woro Pak Sandi. Begitu datang, Bang Sandi, kita live aja. Ternyata live Dan kita. lalu kita Zoom juga Bang dengan Ustadz Abdul Somad. Iya, itu kan Zoom juga ya Kak Siva ya. Nah ini kemarin dia datang ke rumah dengan Pak Engkong Abdul Aziz dan keluarganya Mpok Nur, kita bisa menjangkau begitu banyak orang dengan MOOC. Konsepnya adalah memang disrupsi digital. Jadi teman-teman BKMT juga yang ada di seluruh pelosok Nusantara, akhirnya keniscayaan tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala kasih ilmu pengetahuan dan teknologi kepada kita untuk kita kembangkan, yaitu digitalisasi. Mari kita akselerasi di tengah pandemi ini. Selanjutnya balik lagi back to basic, yaitu food dan agriculture. Ini yang dikerjakan oleh Kak Siva dan rekan-rekan. Food ini ya tidak tergantikan. Yang abadi di dalam hidup kita itu adalah perubahan dan juga makanan. Nah ini yang juga perkembangannya nanti teman-teman, ibu-ibu, bapak-bapak BKMT, food ini kalau sudah ada ditingkatkan, bisa melihat best practice yang sudah ada. Berikutnya biotech, ini tentunya vaksin, obat-obatan, tapi juga jamu nih. Ini jamu lagi berkembang. Bu Sri kemarin saya ketemu jamu kunyit asam, jamu brotowali, jamu temulawak, ini sekarang diminati. Dia punya 300% peningkatan penjualan Bu Sri nih, jamunya di GBK. Juga jamu-jamu yang saya sudah temuin di acara saya Jemput Rezeki. Nah, yang bergerak di bidang legal akan ada peningkatan keperluan jasa hukum. Karena transformasi di tengah pandemi ini akan menghasilkan beberapa interpretasi baru daripada hukum. Ini juga akan berkembang. Dan terakhir, clean energy. Ini energi baru dan terbarukan. Ternyata Tuhan Yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala selain memberikan hidrokarbon, batu bara, migas, dan lain sebagainya juga memberikan sinar matahari. Itu bisa jadi energi. Angin bisa jadi energi, geotermal, dan lain sebagainya. Jadi ini butuh solusi yang masif. Kita tinggal adaptasi, kita tinggal pivot menuju new normal. Itu yang selalu saya bilang. Nah, ini menarik nih. Salah satu kuncinya adalah inovasi. Inovasi itu adalah melihat satu pintu yang tertutup, ternyata Allah Subhanahu wa taala buka pintu-pintu lain. Kuncinya inovasi. Inovasi itu amati, tiru, modifikasi ATM atau melakukan hal yang lebih baik, lebih cepat dan lebih murah. Nah, kita lihat nih 3 bulan ke depan. Angkanya ya, ini saya pengen kasih sedikit saya zoom. Yaitu ini apa sih di 3 bulan terakhir ini angka yang dibutuhkan oleh masyarakat, coba saya besarkan. Ternyata yang dibutuhkan masyarakat ini di 3 bulan terakhir ini hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan, betul juga. Disposable glove, alat-alat dapur, ini juga untuk usaha-usaha di bidang frozen food, di bidang dengan adanya digitalisasi, semua ibu-ibu rumah tangga, Mpok Nur juga punya usaha sekarang Nur Corner, yang mengembangkan ya urusan perut sama mulut. Habis itu obat-obatan, termasuk juga vitamin. Terus makanan. Berikutnya sembako, ini meningkat juga sembako dibutuhkan masyarakat. Packaged foods, frozen food ya ini meningkat juga. Makanan yang sehat, fruit cups meningkat juga. Dan olahraga di rumah, karena sekarang olahraga nggak bisa di gym atau di tempat-tempat yang ini, olahraga di sekitar rumah ini juga meningkat. Susu dan juga kebutuhan untuk menjaga kebersihan. Betul juga Islam mengajarkan kita kebersihan adalah sebagian daripada iman. Ternyata sekarang semua berbondong-bondong meningkatkan kebersihan sebagai bagian daripada new normal. Nah ini digitalisasi, saya ingin mendorong kita semua supaya tambah semangat melakukan akselerasi digitalisasi, tapi saya ingin sentuh juga para
pekerja di bidang seni, di bidang industri berbasis budaya ya, karena kita ngelihat seperti OTT yang Netflix dan streaming service yang lain. Kalau di YouTube udah mendingan, banyak konten-konten Indonesia ya, ada Atta Halilintar, ada Rans dan lain sebagainya. Namun kalau di Netflix masih sedikit, kita kalah jauh sama drakor, drama Korea. Kenapa nggak kita buat drama Minang, atau yang dari Sumatera Utara nih Bu Lisa ya, Drabat, drama Batak, atau dari Sumbar, drama Minang, Draceh, drama Aceh, Bu Wakil Gubernur. Ini perlu nih dibuat nih. Terus kita angkat. Pasti akan hits. Karena kita sekarang butuh banget konten. Di YouTube pertama-tama, tapi kalau udah bagus nanti akan diangkat juga oleh streaming service yang lebih established seperti Netflix. Itu saja. Terakhir ingin mengingatkan semua untuk terus rajin berolahraga. Saya lihat Kak Siva sekarang sudah rajin sepedaan. Masya Allah. Tahu aja. Saya kepoin Instagram dan Strava-nya, berapa kilonya saya hitung. 10.000 langkah, Bang Sandi. Ada Kak Lili juga ikut ya, Kak Lili ya. Jadi terus berolahraga, jangan di rumah saja, berarti olahraganya di dalam kamar saja, Bu, Bapak, keluar dari kamar, dapatkan sinar matahari, karena salah satu kita melawan COVID adalah dengan meningkatkan imunitas kita. Mari kita bangkit di saat sulit, menang melawan COVID dengan BKMT dan Forum Silaturahmi Ilmiah. Yes, we can do it. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bang Sandi Uno. Bang Sandi, ini sebetulnya ada yang mau bertanya, tapi katanya Bang Sandi sudah akan ada Zoom lain. Apa boleh satu pertanyaan atau gimana, Bang? Oh iya, ada Zoom lain. Saya pikir bukannya... Masih boleh lah, boleh. Boleh ya. Boleh, sedikit aja ada yang ingin bertanya, dan kebetulan saya merasa ini pertanyaannya lumayan bagus nih untuk menjadi bekal kita. Banyak orang yang tidak mempunyai keberanian untuk memulai berwirausaha. Jadi banyak orang yang mungkin sudah nyaman dengan pendapatan di kantornya misalnya, atau pendapatan tetapnya, atau bahkan ada ibu-ibu yang nyaman karena suaminya sudah memberikan penghasilan yang mungkin cukup. Nah, ada juga yang takut rugi misalnya untuk mau memulai berwirausaha. Nah, gimana Bang untuk bisa memberikan dalam diri kita ini ada kemauan berani untuk berwirausaha? Karena banyak yang masih takut-takut untuk mau memulai usaha. Gimana Bang Sandi? Pertama Kak Siva, kita harus yakini tidak ada zona nyaman dan aman. Dengan adanya tabungan kita, suami memiliki profesi, itu saya belajar dari pengalaman sendiri, dan Kak Nur selalu ngingetin bahwa kita harus tetap bersiap-siap dengan kemungkinan terburuk, walaupun kita berdoa untuk kemungkinan yang terbaik. Jadi kita berharap kemungkinan terbaik, tapi bersiap untuk kemungkinan terburuk. Nah, waktu saya di PHK, itu ya kalau dilihat pada saat itu saya lagi di puncak karir saya. Dengan alhamdulillah gajinya 6 digit, tinggal di luar negeri, dapat pendapatan yang sangat fantastis untuk anak usia 27-28 tahun, dapat tunjangan mobil, tunjangan transportasi, tunjangan perumahan, kesehatan, dan lain sebagainya. Dalam hitungan jam, hilang semua waktu di PHK. Dengan adanya krisis, kita tidak pernah tahu rahasia Allah yang ada di depan. Tapi kita diajarkan untuk selalu bersiap-siap. Nah, setelah saya hijrah dan akhirnya pindah kuadran menjadi pengusaha, saya tahu bahwa pengusaha itu kenapa akhirnya sebagai pengusaha, entrepreneur itu adalah profesi yang dimuliakan. Karena dia memberikan ada 3 value utama yang menurut saya pengusaha itu memiliki karakteristik. Satu adalah benevolence. Dia peduli terhadap sekitar, dan ini berdasarkan survei dan berdasarkan literatur review yang sudah saya lakukan beberapa
tahun terakhir membina UMKM, membina usaha sendiri. Jadi ibu-ibu bersiap-siaplah dan membuka usaha karena kita di dalam membangun usaha kita ada saling peduli, membuka lapangan kerja, menggerakkan ekonomi. Kedua, juga ibu-ibu ini punya self direction, yaitu ibu-ibu, bapak-bapak punya pengetahuan bagaimana kita akan melangkah ke depan. Kalau ikut orang sebagai pegawai kantoran, sebagai ya ikut suami dan lain sebagainya memang baik, tapi sebagai pegawai kantoran, karyawan biasa, kita nggak punya kemampuan untuk menjadi nakoda kapal kita sendiri. Mungkin kita menjadi penumpang di kapal yang besar. Tapi kalau kita punya kapal yang kecil dan bisa kita tingkatkan menjadi kapal yang sedang, akhirnya kapal besar, dan kita menjadi nakodanya, itulah yang disebut sebagai self-direction. Atau be captain of your own destiny. Dan ketiga, menurut saya yang penting juga adalah security. Bahwa kita punya kemandirian dan akhirnya berujung kepada kemampuan kita untuk mempertahankan usaha yang kita miliki. Nah, jadi buat ibu-ibu yang masih galau, wah sudah terus takut rugi, jangan pernah takut rugi. Karena rugi itu adalah akibat dari satu perbuatan. Kuncinya adalah kita mengetahui ilmunya. Makanya sebelum kita memulai usaha itu harus ada pelatihannya. Tapi nggak cukup pelatihan, harus ada pendampingannya. Nah, di OKOC ini saya sudah mengembangkan dengan 400.000 peserta. Sekarang di seluruh wilayah Indonesia kita genjot di pelatihan dan pendampingan. Sehingga ibu-ibu begitu tahu ilmunya, nggak takut. Berenang nih, ngelihat kolam yang dalam. Takut atau nggak? Ya takut. Kalau apa? Kalau nggak bisa berenang. Tapi kalau tahu ilmunya berenang, ya nggak takut. Malah jadi fun. Malah jadi sesuatu yang memberikan hiburan. Nah, itulah konsep daripada pelatihan dan pendampingan. Juga dalam komunitas yang besar seperti BKMT, kita bisa saling membantu. Yang disebut sebagai survive through ecosystem. Jadi ekosistem kita kembangkan, dan di balik setiap silaturahim pasti ada rezeki-rezekinya, dan jangan takut Ibu, Bapak, rezeki itu tidak akan tertukar. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menentukan rezeki kita, tinggal kita jemput rezeki itu dengan ikhtiar yang maksimal. Jadi itu selalu yang saya tanamkan, nggak perlu takut. Jangan terlalu bergantung dengan apa yang kita punya sekarang. Mari kita tentukan masa depan bukan dengan menunggu, tapi justru dengan meraih, justru dengan bergerak. Karena siapa yang bergerak, dia akan mendapat keberkahan. Betul. Ya, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak ilmunya Bang Sandi. Senang sekali bisa ngobrol dan juga tentunya bisa didengar oleh BKMT di seluruh Indonesia. Dan memang pemberdayaan ekonomi ini mungkin harus dimulai dari diri kita sendiri dan bahkan harus dimulai dari lini terkecil, terutama di rumah gitu, untuk bagaimana bisa membangun ekonomi masyarakat. Begitu ya kira-kira Bang Sandi? Betul, dan ini sedih juga di tengah-tengah pandemi ini, kan beban biaya hidup semakin berat, betul ya Bu ya? Jadi semakin berat, kita harus berikan solusi. Solusinya adalah dengan menciptakan gerakan-gerakan ekonomi maupun juga yang menurunkan beban biaya hidup kita. Ini ada ibu dari Kaltara, kasihan sekali mati listriknya. Ada yang juga mengeluh. Jadi buat yang mengeluh mahal listriknya, ada. Tapi yang lebih kasihan lagi yang listriknya mati, ngejepret. Itu juga sedih. Nah ini adalah cara-cara kita ngelihat tadi yang saya bilang, peluang. Peluangnya apa? Sekarang sudah ada, yaitu peluang berinvestasi di energi baru terbarukan berbasis perumahan. Bahwa kita pasang solar panel yang biasanya hanya dipakai buat air panas, sekarang sudah bisa pada siang hari kita mencukupi kebutuhan listrik kita sendiri, pada malam hari baru kita jadi langganannya PLN. Nah ini adalah bagian-bagian yang tadi yang Allah janjikan, fa inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usro. Jadi di balik kesulitan ada kemudahan-kemudahan. Ke depannya malah tagihan listrik kita lebih turun. Kenapa? Karena kita udah menjadi produser sendiri daripada listrik kita. Jadi inilah insya Allah ini akan mengakselerasi beberapa perbaikan-perbaikan tatanan-tatanan kita, karena saya yakin
sistem ekonomi kita ini selama ini tidak terlalu terbuka, tidak terlalu berkeadilan. Jadi ini yang menjadi satu catatan khusus bagi kita di tengah pandemi. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan hikmah dan mengambil justru peluangnya. Sukses untuk ibu-ibu BKMT. Saya terima kasih sudah diundang oleh Kak Syifa. Mudah-mudahan bisa kita kirimkan nanti foto-foto Kak Syifa baru buka cabang di Blok M. Kita makan Lu Burger. Kalau tidak, bener ya Bang Sandi. Lu nyesel. Kalau nggak makan Lu Burger, lu nyesel. Oke, itu jadi tagline tuh. Tadi udah aku catat aja deh nih buat suami nanti buat tagline-nya Lu Burger, kalau nggak makan lu nyesel. Bang Sandi, kita tunggu, insya Allah mudah-mudahan bisa mampir sebentar di Blue Burger Blok M, dan tentunya selalu kita tunggu untuk dapat bisa memberikan materi dan tentunya pencerahan bagi kita semua di BKMT. Salam untuk seluruh keluarga, seluruh sahabat-sahabat yang saya kenal juga mensupport Bang Sandi. Alhamdulillah, mudah-mudahan selalu diberikan sehat. Kak Nur, Tante Min, mudah-mudahan selalu diberikan sehat dan juga insya Allah bisa kita ketemu lagi silaturahim bersama, nggak lewat Zoom lagi, jadi bisa silaturahim ke acara-acara BKMT. Insya Allah, amin. Dan saya terima kasih. Kalau ada pertanyaan tambahan, silakan bisa diberikan lewat Bro Asad. Ini pengusaha milenial yang sangat fenomenal. Nanti di interaksi saya selanjutnya kita bisa jawab satu-satu melalui Bro Asad. Sukses Bro Asad untuk Tamasya dan insya Allah membawa keberkahan. Sekali lagi, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf jika ada kesalahan. Saya pamit dulu. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu semua, tadi sudah ada beberapa pertanyaan yang juga sudah kita sampaikan karena memang waktunya juga terbatas. Ada juga tadi yang ingin bertanya, mungkin satu lagi nih ke Asad, untuk sambil kita menutup, kita sebelum kita tutup FSI Nasional ini, tadi ada yang bertanya untuk Tamasya juga, terutama pertama bagaimana untuk menjoin bisnisnya, atau bagaimana untuk bisa bergabung di Tamasya, atau mungkin membeli emas di Tamasya. Oke, baik Syifa dan ibu-ibu, bapak-bapak semuanya. Jadi kalau ingin mulai berinvestasi emas, seperti yang tadi Bang Sandi sampaikan, bahwa emas ini salah satu komoditas investasi yang lagi in banget, Bapak Ibu bisa download langsung di Play Store ataupun di App Store, tinggal di search namanya Tamasya gitu. Jadi akan di-download, kemudian beli emas ya berapapun, minimal 10.000 bisa dapat emas. Nanti infokan ke saya kalau ada anggota BKMT yang sudah beli emas, nanti saya kasih bonus emas gitu. Jadi bisa langsung transfer. Jadi di fitur Tamasya nanti ada transfer emas, Pak. Kayak Ibu Syifa ini kan udah sering dapat transferan emas dari Pak Rila, dan saya juga sering lumayan transfer beliau. Jadi Bapak Ibu semua silahkan yang mau ini bisa langsung download dan juga aplikasinya ya. Ya. Oke, baik. Alhamdulillah, terima kasih banyak Muhammad Asad atas waktunya pada pagi hari ini, dapat memberikan banyak ilmunya kepada kita, dan terutama juga bagaimana kita bisa bertahan secara ekonomi untuk keluarga kita di era pandemi sekarang ini, atau di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan juga tadi sudah juga banyak hal yang disampaikan oleh Bang Sandi, bagaimana kita bisa bertahan secara bisnis ataupun wirausaha yang kita ingin lakukan pada saat sekarang ini sedang ditimpa satu fenomena mungkin musibah ya, yang terdampak kita semua. Dan mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan juga dapat menjadi bekal bagi kita, apakah ingin memulai usaha atau ingin memperbaiki rincian keuangan kita, atau ingin lebih meningkatkan kewaspadaan kita terutama dalam bidang ekonomi,
yang pasti terdampak dalam keseharian kita. Sekali lagi terima kasih banyak sahabat saya Muhammad Asad, semoga selalu sehat, salam untuk istri dan juga salam untuk keluarga, salam untuk teman-teman yang ada di Tamasya, insya Allah terus sukses dalam bisa mengembangkan usaha dan bisnisnya. Baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita akan akhiri, tadi saya juga sudah menyampaikan sedikit banyak tentang program BKMT yang bernama Pinjaman Modal BKMT yang sedang kita coba. Banyak pertanyaan dari Bapak Ibu, apakah 6 orang itu untuk satu provinsi saja atau untuk seluruh Indonesia? Kita coba untuk gerakan pertama ini 6 orang untuk seluruh Indonesia. Kita mau lihat apakah memang ini bisa kita lakukan. Kalau memang nanti insya Allah ada rezeki yang lebih, kita akan coba lagi, atau nanti kita akan melihat dulu bagaimana evaluasi yang sudah dilakukan dalam 1 tahun ataupun kurang dari 1 tahun gerakan ekonomi ini. Ini adalah pemberdayaan ekonomi di mana BKMT menyediakan uang modal yang menjadi pinjaman bagi Bapak Ibu yang ingin melakukan ataupun mencoba berwirausaha. 2,5 juta satu orang yang diperuntukkan untuk Bapak Ibu tinggal mengirimkan apa hal-hal yang menjadi keterangan dirinya di masa sekarang ini. Jadi misalnya ada tentang data diri, ada tentang usaha apa yang ingin dilakukan, dan juga bagaimana memasarkannya. Sehingga kita tahu dan nanti kita akan menginvite dalam satu grup untuk dapat bisa kita berikan masukan-masukan dari tim ahli BKMT, dari UIA dan dari BKMT yang akan memberikan masukan untuk UMKM. Bagaimana bisa meluaskan jaringan usaha dari Bapak Ibu pelaku usaha BKMT. Mohon untuk teman-teman wilayah dan teman-teman daerah bisa menyebarkan poster ini, bisa menyebarkan pengumumannya untuk dapat bisa kami kurasi langsung di sekretariat BKMT. Nah, nanti bisa ditanyakan kepada staf-staf sekretariat apabila ada yang kurang paham untuk dapat bisa dipahami bersama. Saya mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman pengurus yang sudah hadir di seluruh Indonesia. Semoga Allah selalu memberikan kita sehat walafiat, Allah selalu memberikan kita kemudahan dalam segala urusan. Mohon maaf tidak bisa satu persatu disapa, tapi saya melihat di sini atensinya, partisipasinya, dan perhatiannya. Insya Allah dalam bulan September ini kita akan ada satu lagi FSI Nasional, nanti akan saya umumkan, mudah-mudahan bisa untuk bisa segera diumumkan jadwalnya, waktunya, dan lain sebagainya. Dan kita pun dapat bisa mengikutinya dengan menimba manfaat dari apa yang disampaikan oleh para pemateri, mereka yang telah menjadi ahli di bidangnya. Dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, saya akhiri forum silaturahmi ilmiah nasional pada pagi hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita perlindungan dan juga tentunya bimbingan untuk kita melakukan segala aktivitas kegiatan, terutama di BKMT. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.